Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kembali hari ini kita berjumpa membahas satu tema, yaitu hama terhadap tanaman padi, yakni walang sangit. Teman-teman sekalian, dari sekian banyak hama untuk padi, walang sangit ini juga sangat ditakuti oleh petani dikarenakan walang sangit ini menyerang di masa generatif tanaman padi. Perlu diketahui bahwa di dalam satu ekor walang sangit, ketika dia aktif selama 1 minggu, itu mampu menurunkan produksi panen padi sebanyak 25%. Ini perlu menjadi perhatian karena walang sangit ini melakukan aktivitasnya di pagi dan malam hari. Nah, teman-teman sekalian, berkembang biaknya walang sangit ini itu sangat cepat karena dalam satu telur walang sangit ini itu mampu menetaskan 200 ekor. Nah, processing dari telur menjadi anakan walang sangit ini itu hanya membutuhkan waktu 7 hari. Jadi setelah menjadi telur untuk menetas itu hanya butuh waktu 7 hari. Nah, teman-teman, kalau dalam populasinya misalnya ada 5 ekor walang sangit menyerang pada 9 rumpun, maka otomatis secara hitungan dia akan menurunkan 15%. Jadi perlu diwaspadai oleh teman-teman petani karena menyerangnya pada saat malai akan diisi oleh nutrisi. Nah, masa generatif sampai ke matang susu. Artinya pada saat nutrisi ini dihantarkan oleh akar ke pengisian malai. Teman-teman, kalau kita melihat perkembangannya, ini walang sangit seharusnya kalau musim pertama sudah panen, dia harusnya sudah tidak ada. Namun ternyata walang sangit ini itu aktif di musim jeda antara musim tanam 1 ke musim tanam 2 itu tumbuhnya di rerumputan atau tanaman yang ada di sekitar sawah di masa jeda tanam itu. Nah, oleh karenanya ada 7 cara untuk mengantisipasi dan menjaga tanaman kita dari serangan walang sangit. Yang pertama adalah diupayakan gulma atau rumput yang ada di areal padi kita itu dibersihkan. Sanitasi yang baik ini menyebabkan tidak ada tempat si walang sangit ini untuk tumbuh. Karena kalau misalnya dia banyak rumputnya, nah, ini menjadi tempat berteduh atau tempat untuk melangsungkan kehidupannya. Nah, si walang sangit ini itu biasanya menempatkan telurnya di ujung-ujung pelepah daun, baik itu daun padi ataupun daun rumputan yang ada di sekitarnya. Jadi mesti harus dibersihkan rumputnya, diperbaiki sanitasinya. Ini cara yang pertama. Nah, cara yang kedua adalah di dalam berbudidaya padi ini hendaknya kalau misalnya ada serangan walang sangit ini itu membuat perangkap. Nah, kenapa demikian? Karena walang sangit ini sangat menyukai bau yang busuk. Jadi bau yang busuk ini sangat disukai oleh walang sangit. Jadi kita mengambil bahan-bahan yang sekiranya baunya agak busuk ketika sudah hancur, nanti di bawahnya dibuat ada perangkapnya sehingga begitu walang sangit ini mencium bau itu dia akan masuk ke dalam perangkap tersebut. Itu cara yang kedua. Nah, cara yang ketiga adalah kalau misalnya di dalam areal ini sudah ada tanda-tanda bahwa si walang sangit ini sudah menyerang tanaman kita, maka sebaiknya menggunakan agen hayati. Nah, agen hayati yang dimaksud di sini adalah jamur basiana. Nah, jamur basiana ini itu mampu menghentikan pergerakan dari walang sangit ini.
Jadi dia bisa membunuh dan membuat telur-telurnya itu tidak jadi dengan jamur Bassiana. Ini dengan jamur Bassiana saya kira harganya tidak terlalu mahal. Nah, ini sangat efektif, ini disemprotkan pada sore hari karena aktifnya atau terbang jauhnya si walang sangit ini pada malam hari, maka hendaknya disemprotkan di sore hari, kurang lebih jam 5-an ke bawah. Nah, ini menjadi sangat efektif ketika Bassiana disemprotkan di waktu-waktu tersebut. Nah, itu teman-teman cara yang ketiga untuk menghalau atau menghindarkan tanaman kita dari serangan walang sangit. Nah, kalau kita merunut lagi, misalnya kita sudah memperbaiki sanitasi, membersihkan rumput, sudah bikin perangkap, terus yang ketiganya kita sudah menyemprot agen hayati, tapi masih ada. Nah, ini faktor yang biasa juga dilakukan oleh teman-teman. Yang keempat adalah memberikan pestisida. Jadi pestisida ini ada yang nabati, ada yang secara kimiawi. Nah, kalau masalah kimiawi ini banyak di toko-toko insektisida yang sifatnya itu untuk belalang ataupun untuk walang sangit secara spesifik. Tetapi pada pada pestisida hayati atau pestisida nabati ini sebenarnya dibuat dari bahan-bahan buah ataupun akar-akar kayu yang tidak disukai oleh jenis-jenis hama. Nah, contoh salah satunya tidak disukai oleh walang sangit. Ada banyak formulator yang mampu membuat seperti misalnya pestisida nabati ini dari buah-buah yang sangat tidak disukai, yang rasanya pahit. Nah, ini bisa dijadikan sebagai bahan untuk membuat pestisida nabati untuk mencegah atau untuk mengantisipasi serangan dari walang sangit tersebut. Nah, teman-teman, itu adalah cara yang keempat. Nah, kalau kita merunut lagi bahwa dalam perkembangannya ini kadang-kadang tidak efektif. Jadi misalnya sudah dilakukan tahapan-tahapan itu, tapi masih kurang efektif. Nah, yang kelimanya kita bisa melakukan tanaman refugia. Jadi tanaman refugia misalnya itu adalah tanaman yang banyak bunganya. Nah, tanaman refugia ini tujuannya adalah untuk mengalihkan konsentrasi dari walang sangit ini agar terfokusnya itu tidak pada tanaman padi kita. Karena di tanaman refugia ini terdiri tanaman bunga, tanaman yang banyak mengeluarkan bunga, banyak mengeluarkan semerbak, sehingga kalau misalnya dihirup oleh si walang sangit ini atau baunya itu tercium oleh si walang sangit, maka secara langsung mengalihkan. Jadi yang tadinya mau menyerang padi dengan adanya banyak tanaman refugia di sekitarnya, itu bisa mengalihkan si walang sangit ini untuk datang ke tanaman-tanaman yang banyak bunganya tersebut. Nah, tanaman refugia ini untuk tanaman padi itu sudah diterapkan di Vietnam. Nah, di sepanjang Sungai Mekong itu saat ini itu sudah menanam tanaman-tanaman buah di pematang sawahnya. Jadi mereka menanam itu supaya pada saat nanti hama-hama ini mau menyerang tanaman padi itu teralihkan, dalam arti karena bunga yang dikeluarkan oleh tanaman refugia ini itu lebih kuat baunya dibanding dengan padi, sehingga pengalihan konsentrasi dari walang sangit itu tertuju pada si tanaman refugia tadi. Nah, itu cara yang kelima. Cara yang keenam adalah kalau misalnya masih tetap tidak maksimal, itu dibuat yang namanya kapur barus. Nah, kapur barus ini itu sangat menyengat pada baunya, sehingga konsentrasi dari walang sangit ini itu tidak efektif. Dalam arti kalau misalnya dia mendapatkan bau dari si kapur barus ini, itu secara langsung itu hilang bau-bau dari tanaman padi kita atau dari buah padi atau bulir padi itu. Jadi dihilangkan konsentrasi bau padi sehingga yang muncul itu adalah bau kapur barus. Nah, ini kan yang sifatnya juga adalah mengalihkan. Nah, sama dengan yang perangkap tadi.
perangkap tadi atau tanaman refugia ataupun dengan kapur barus ini. Dia sifatnya mengalihkan penciuman dari si walang sangit ini supaya nanti dia tidak terfokus pada bulir padi. Nah, teman-teman, itu cara yang keenam. Cara yang ketujuh, kalau yang sering diterapkan itu adalah tanam serempak. Jadi semakin serempak menanam dalam satu areal itu sebenarnya bisa membagi konsentrasi dari si walang sangit. Tidak ada pengaruhnya dari pertumbuhan walang sangit sebenarnya. Tapi karena media atau padi itu banyak, sehingga konsentrasi itu tidak pada satu tempat. Artinya tidak bergerombol si walang sangitnya ini. Nah, makanya tanam serempak ini sering dianjurkan oleh PPL, oleh pemerintah agar bisa menanggulangi serangan dari si hama-hama tersebut. Tidak hanya pada tanaman tidak hanya pada walang sangit saja, tapi semua hama-hama yang lain ketika bertanam serempak itu minimal terbagi fokus dari hama yang mau menyerang tersebut. Sehingga konsentrasinya tidak langsung pada tanaman kita. Nah, itu teman-teman 7 poin yang harus dilakukan ketika tanaman kita terserang hama dari walang sangit. Lah, sebaiknya memang harus ada pengendalian. Jadi jangan menunggu walang sangit ini menyerang, karena begitu dia menghisap cairan yang diantarkan akar ke malai ini, maka secara otomatis walaupun misalnya bulir padi ini terisi, begitu kita sudah pabrik itu berasnya nanti berubah warna, artinya tidak sempurna. Nah, yang kedua, kalau misalnya sudah terserang seperti itu, ada kalanya dia menjadi hampa. Nah, ini yang harus kita waspadai, karena kalau ketika misalnya ini menyerang, walaupun masa vegetatif, masa pertumbuhan ini bagus, anakan banyak, terus daunnya hijau, tidak ada hama penggerek, tidak ada hama penyakit yang lain. Nah, tapi ketika di masa generatif, di masa usia ini mau dipanen, terserang oleh tanaman walang sangit ini, maka itu bisa mengakibatkan tanaman ini menjadi gagal panen. Begitu teman-teman ulasan kita hari ini. Terus berkreasi, jangan sampai lalai. Karena mengobati itu sangat tidak nyaman, tapi lakukan pengendalian di awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.